Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman, setelah kita mempelajari materi, tentunya kita pun membutuhkan latihan soal. Nah, di sini sudah disajikan soal terkait pendidikan luar biasa ataupun pendidikan khusus, baik itu tentang anak tunanetra, tuli, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, autis, Down syndrome, ataupun yang lainnya. Nah, kurang lebih di sini kita akan membahas kurang 100 soal ya teman-teman. Baik, kita mulai saja dari soal yang pertama, yaitu dampak dari hambatan penglihatannya. Seorang tunanetra mengalami keterbatasan-keterbatasan seperti di bawah ini kecuali A. Berpikir abstrak, B. Konsep dan pengalaman baru, C. Berinteraksi dalam lingkungan, D. Mobilitas. Silahkan, apa jawabannya teman-teman? Nah, kita cermati soalnya ya. Ini yang dicari yaitu dampak dari hambatan penglihatan. Nah, dan kecuali yang bukan berarti ya teman-teman. Nah, berpikir abstrak. Nah, jika berpikir abstrak, ini bagaimana? Nah, apakah hambatan dari penglihatan? Tentu saja tidak, ya. Nah, karena berpikir abstrak adalah hambatan merupakan dampak dari hambatan berpikir atau intelektual. Nah, jika tunanetra tentu mengalami hambatan konsep dan pengalaman baru, ya ini betul. Lalu mengalami hambatan dalam berinteraksi dalam lingkungan, ya ini betul. Lalu yang keempat tentu saja mengalami hambatan dalam mobilitas, makanya ada pembelajaran orientasi dan mobilitas. Tentu jawabannya adalah A, berpikir abstrak. Oke, lanjut. Nomor 2. Hambatan belajar yang dialami anak dengan hambatan penglihatan adalah kesulitan dalam mengenal konsep-konsep baru, sehingga dalam pembelajaran bagi mereka menerapkan prinsip titik-titik. A. Kejelasan dan partisipatif, B. Pengalaman konkret dan terintegrasi, C. Bekerja dalam belajar, D. Analisa tugas. Nah, silakan jawabannya apa teman-teman? Oke, kita cermati soalnya ya, yaitu hambatan belajar yang dialami anak dengan hambatan penglihatan. Nah, adalah kesulitan dalam mengenal konsep-konsep baru. Nah, sehingga pembelajaran bagi mereka menerapkan prinsip. Nah, untuk yang sulit dalam mengenal konsep-konsep baru, nah, konsep yang digunakan adalah menggunakan prinsip. Nah,
Kan kalau kejelasan dan partisipatif ini apabila abstrak ya teman-teman. Nah ini kan untuk konsep baru. Nah pengalaman konkret dan terintegrasi mungkin bisa. Yang C, bekerja dalam belajar, atau D, analisa tugas. Nah, jadi jawabannya adalah B ya teman-teman. Pengalaman konkret dan terintegrasi. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nomor 3. Dalam upaya membantu anak dengan hambatan pendengaran atau tuli atau tunarungu dalam belajar adalah dengan cara di bawah ini kecuali yang bukan ya. A. Posisi duduk anak di bagian depan. B. Volume suara keras dan lantang. C. Bicara dengan posisi kepala guru sejajar dengan kepala anak. D. Tidak berbicara dengan cara membelakanginya. Silakan jawabannya apa, teman-teman? Nah, jadi dalam upaya membantu anak dengan hambatan pendengaran. Nah, upaya membantu anak tunarungu ya dalam belajar. Nah, kecuali. Nah, kita coba cermati yang A. Posisi duduk anak di bagian depan. Mungkin ini ya masih betul. Nah, lalu yang kedua, yang B, volume suara keras dan lantang. Nah, ini masih diragukan. Karena kan anaknya tadi ya, tuli atau tunarungu. Nah, jadi sekeras, selantang apapun, ya mungkin tidak terdengar. Nah, lalu yang C, bicara dengan posisi kepala guru sejajar dengan kepala anak. Nah, ini selain memudahkan anak tunarungu, ini juga adab sopan santun ya. Meskipun kita sebagai guru, kita juga beradab terhadap muridnya. Sehingga muridnya pun beradab terhadap kita. Seperti itu. Lalu yang D, tidak berbicara dengan cara membelakanginya. Nah, karena anak tunarungu ini kan ini betul ya. Karena ketika kita bicara di belakangnya, ya anak tuli atau tunarungu tidak akan tahu karena mereka kan membaca bibir atau mimik muka ya atau wajah. Nah, seperti itu. Jadi ini berkaitan dengan adab ya ketika berinteraksi dengan anak tunarungu bukan hanya dalam hal pembelajaran. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Volume suara keras dan lantang. Oke, selanjutnya nomor 4. Seseorang dikatakan tunagrahita apabila memiliki 3 indikator. Salah satunya yaitu di bawah ini. A. Gangguan pola tidur dan makan. B. Hambatan yang nyata dalam berbahasa. C. Adanya gangguan fisik motorik. D. Ketidakmampuan dalam perilaku sosial dan adaptif. Silakan jawabannya apa teman-teman? 3 indikator. Kita cermati lagi ya. Dikatakan sebagai tunagrahita apabila memiliki 3 indikator. Nah, salah satunya di bawah ini apa nih teman-teman? Coba kita cermati yang A. Gangguan pola tidur dan makan. Apakah ini salah satu indikator atau indikasi anak itu tunagrahita? Tentu tidak ya teman-teman. Nah, karena misalkan iya berarti ketika kita mengalami gangguan pola tidur dan makan, apakah kita dikatakan tunagrahita? Tentu bukan ya. Lalu yang B, hambatan yang nyata dalam berbahasa. Nah, hambatan berbahasa bukan berarti anak tunagrahita juga ya teman-teman. Karena pada umumnya pun ada beberapa yang bukan anak tunagrahita pun mengalami hambatan yang nyata dalam berbahasa. Kemudian adanya gangguan fisik dan motorik. Nah, di sini bukan juga ya, karena anak yang pintar pun, anak yang gifted atau talented pun bisa mengalami gangguan fisik atau motorik. Lalu yang D, ketidakmampuan dalam perilaku sosial atau adaptif. Nah, ini dia jawaban yang betul. Kenapa? Karena 3 indikator
seseorang atau anak itu dikatakan tunagrahita, seingat saya ya teman-teman, yang pertama itu kecerdasannya di bawah rata-rata atau IQ-nya min 70 ya teman-teman. Nah, yang kedua itu ketidakmampuan sosial dan adaptif. Nah, yang ketiga baru terjadi selama perkembangan. Nah, seperti itu. Jadi, yang termasuk yaitu ketidakmampuan dalam perilaku sosial dan adaptif ada di yang indikator kedua. Jawabannya adalah D. Oke, kita lanjut nomor 5 ya, teman-teman. Layanan pendidikan dan pembelajaran bagi anak tunadaksa harus memperhatikan segi kesehatannya. Hal ini dikarenakan A. Terdapat kecacatan pada anggota gerak. B. Kemungkinan anak terhambat pada kemampuan merawat diri. C. Kemungkinan anak memiliki kelainan khusus seperti kencing manis atau pernah dioperasi. D. Kondisi anak yang rentan terhadap penyakit. Nah, kita perhatikan, silakan jawabannya apa teman-teman? Nah, kita perhatikan soalnya. Nah, di sini layanan pendidikan dan pembelajaran bagi anak tunadaksa harus memperhatikan dari segi kesehatannya. Kenapa? Nah, dari segi kesehatannya, yang pertama terdapat kecacatan pada anggota gerak. Ini tidak terkait dengan kesehatan, dengan penyakit ya teman-teman. Lalu yang B, kemungkinan anak terhambat pada kemampuan merawat diri. Nah, anak yang memiliki kemampuan atau terhambat dalam kemampuan merawat diri, ini belum tentu sakit, yang sehat pun bisa, jadi tidak terkait dengan kesehatannya ya. Nah, lalu yang C, kemungkinan anak memiliki kelainan khusus seperti kencing manis atau pernah dioperasi. Nah, di sini yang kita garis bawahi kelainan khusus. Nah, kencing manis kan adalah sebuah penyakit ya, atau pernah dioperasi. Nah, ini terkait dengan kesehatannya. Lalu kita cek dulu yang D, kondisi anak yang rentan terhadap penyakit. Nah, ini tidak juga berpengaruh ya teman-teman. Oke, tapi ini sepertinya bisa juga. Nah, tapi jika saya lebih cenderung ke yang C. Apabila teman-teman ada jawaban yang lainnya, silakan tulis di kolom komentar beserta penjelasannya ya, biar kita sama-sama belajar. Oke, jadi jawabannya adalah C. Baik, nomor 6. Di dalam asesmen terdapat aspek pertanyaan penting yang harus diungkap terkait dengan kondisi seorang individu, kecuali A. Kemampuan atau keterampilan apa yang sudah dimiliki. B. Hambatan atau kesulitan apa yang dialami. C. Hobi dan minat anak. D. Kebutuhan-kebutuhan dalam hal pendidikan dan belajar apa yang seharusnya dipenuhi. Silakan teman-teman dicermati lagi soalnya. Jawabannya apa? Baik, kita perhatikan soalnya lagi ya. Nah, dalam asesmen ya, yang harus diungkap terkait dengan kondisi seorang individu. Di sini kecuali. Nah, kan ada 3 ya teman-teman. Dalam asesmen itu yang perlu diungkap. Nah, coba yang A, kemampuan atau keterampilan apa yang sudah dimiliki. Nah, dalam asesmen kita harus mengungkap nih, kemampuan dan keterampilan apa yang sudah dimiliki. Ini betul ya. Nah, lalu yang kedua, yang B, hambatan atau kesulitan apa yang ia alami. Ini juga betul, karena kita dalam asesmen harus mengungkap hambatan dan kesulitan apa yang dialami. Lalu hobi dan minat anak. Nah, ini sepertinya betul ya teman-teman, tapi apabila dicermati, hobi dan minat anak tidak termasuk ke dalam asesmen. Nah, mungkin ini lebih ke bakat dan minat nantinya ya teman-teman.
Kalau asesmen itu lebih ke pembelajaran atau pemberian intervensi. Jadi yang harus kita cari tahu yaitu kemampuan dan keterampilan, lalu hambatan kesulitan, lalu yang keempat nih, yang D, kebutuhan dalam hal pendidikan dan belajar yang harus dipenuhi. Jadi jawaban yang tepat adalah C, hobi dan minat anak. Baik, soal selanjutnya nomor 7. Nah, berikut ini adalah tujuan dari asesmen yaitu, nah ini tujuannya hampir-hampir mirip ya teman-teman. Nah, agak pusing juga. Nah, A. Identifikasi, klasifikasi, perencanaan program pengajaran, dan evaluasi siswa. B. Identifikasi, tes, perencanaan program pengajaran, dan evaluasi siswa. C. Diagnostik, klasifikasi, perencanaan program pengajaran, dan evaluasi siswa. D. Diagnostik, tes, perencanaan program pengajaran, dan evaluasi. Nah, jawaban yang tepat apa teman-teman? Nah, sebenarnya di sini ada kuncinya. Nah, tujuan dari asesmen. Nah, itu kan bukan menilai ya. Jika menilai kan pasti ada tesnya. Nah, ini tes tidak mungkin. Nah, lalu ini juga ada tes. Nah, B dan D sudah kita eliminasi. Lalu kita perhatikan yang A. Nah, di sini ada diagnostik, sedangkan ini identifikasi. Nah, yang lebih tepat adalah di sini bedanya ya teman-teman, diagnostiknya. Nah, jadi tujuan dari asesmen yaitu identifikasi, klasifikasi, perencanaan program pengajaran, dan evaluasi siswa. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 8. Lingkup asesmen anak berkebutuhan khusus sebagai berikut. A. Asesmen formal dan informal. B. Asesmen baku dan non-baku. C. Asesmen terstandar dan baku. D. Asesmen akademik dan non-akademik. Silakan jawabannya yang mana teman-teman? Ini jawabannya seperti ada dua ya. Yang sudah kita pelajari, coba yang A. Nah, asesmen formal dan informal. Iya, ini ada ya asesmen informal dan informal. Asesmen baku dan non-baku, saya belum tahu. Asesmen terstandar dan baku, saya juga belum tahu. Lalu asesmen akademik dan non-akademik. Nah, ini juga ada. Nah, jadi sebenarnya jawabannya bisa A atau D ya. Tapi saya lebih cenderung ke yang D, yaitu akademik dan non-akademik. Oke, lanjut nomor 9. Asesmen membaca mencakup beberapa aspek, kecuali A. Kesadaran fonem, B. Pengertian tentang alfabet, C. Ketepatan dan kelancaran membaca kata, D. Merangkai huruf. Ini asesmen membaca ya teman-teman, membaca. Dan yang bukan, kecuali. Silakan jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah D. Merangkai huruf. Oke, lanjut nomor 10. Nah, berikut ini tahapan yang benar dari asesmen kesiapan belajar matematika adalah, nah untuk belajar matematika ya teman-teman. A. Klasifikasi, urutan dan seriasi, korespondensi dan konservasi. B. Urutan dan seriasi, klasifikasi, korespondensi, dan konservasi. C. Klasifikasi, urutan dan seriasi, konservasi, dan korespondensi. D. Klasifikasi, korespondensi, urutan, dan seriasi, dan konservasi.
Silakan jawabannya apa, teman-teman? Baik, kita cermati ya. Yang pertama dalam melaksanakan asesmen kesiapan belajar matematika, yang pertama yaitu klasifikasi. Nah, berarti yang B sudah tidak mungkin ya. Nah, ini masih sama klasifikasi. Lalu yang kedua yaitu urutan dan seriasi. Nah, ini ya, urutan dan seriasi. Oke, masih sama urutan dan seriasi. Ini kalau langsung ke korespondensi tidak ya, teman-teman. Lalu yang ketiga adalah korespondensi. Nah, sedangkan yang C ini konservasi, ini bukan ya. Nah, dan yang terakhir, yang keempat yaitu konservasi. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi urutannya yang pertama klasifikasi, lalu yang kedua urutan dan seriasi, yang ketiga korespondensi, dan yang keempat konservasi. Jawabannya adalah A. Baik, kita ke nomor 11. Sebuah kurikulum disusun dengan tujuan untuk A. Memenuhi tuntutan zaman, B. Memenuhi tuntutan masyarakat, C. Meningkatkan mutu pendidikan, D. Mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Nah, mungkin teman-teman di pengertian kurikulum juga sudah ada tujuannya termasuk ya. Kurikulum adalah seperangkat rencana atau rancangan untuk mewujudkan tujuan pendidikan ya. Nah, jadi jawabannya adalah D ya, mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Baik, selanjutnya nomor 12. Sebuah pola dan urutan umum perbuatan guru kepada siswa dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Ini adalah definisi dari A. Rencana pengajaran, B. Komponen pembelajaran, C. Rangkaian proses pembelajaran, D. Strategi pembelajaran. Nah, ini kita apa jawabannya? Silakan teman-teman. Baik, kita cermati lagi di sini kata kuncinya adalah sebuah pola dan urutan umum. Nah, yaitu yang betul adalah D. Strategi pembelajaran. Oke, lanjut ya teman-teman, nomor 13. Di dalam kurikulum, prinsip fleksibilitas mengandung makna A. Bahan pelajaran tidak tumpang tindih. B. Kurikulum itu harus lentur dan tidak kaku. C. Keseimbangan secara proporsional dan fungsional antara berbagai program dan subprogram. D. Kurikulum itu selalu berorientasi pada tujuan tertentu yang ingin dicapai. Nah, di sini silakan jawabannya apa, teman-teman? Kita cermati kata fleksibilitas. Nah, apabila fleksibilitas yaitu fleksibel, yaitu lentur dan tidak kaku. Jadi jawabannya adalah B. Kurikulum itu harus lentur dan tidak kaku. Itu adalah makna dari prinsip fleksibilitas. Nomor 14. Prinsip pengembangan kurikulum salah satunya adalah beragam dan terpadu. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa A. Anak merupakan sentral dalam pengembangan kurikulum. B. Pengembangan kurikulum harus memperhatikan dan memanfaatkan perkembangan teknologi. C. Terdapat keragaman karakteristik
anak, kondisi daerah, jenjang sosial, dan lain-lain. D. Kurikulum harus mencerminkan keterkaitan antara pendidikan formal, non-formal, dan informal. Silakan jawabannya, teman-teman. Baik, kita cermati soalnya, yaitu kita cari kata kuncinya, yaitu beragam dan terpadu. Nah, tentu jawabannya beragam. Nah, kan karakteristik anak itu beragam ya. Kondisi daerah juga beragam, jenjang sosial, dan lain-lain. Nah, di sini pun ada kata keragaman. Nah, di sini beragam. Berarti jawabannya adalah C. Terdapat keragaman karakteristik anak, kondisi daerah, jenjang sosial, dan lain-lain. Kita masuk ke nomor 15. Sebagai dasar guru pendidikan khusus dalam penyusunan kurikulum bagi anak berkebutuhan khusus adalah A. Hasil asesmen siswa, B. Hasil diskusi dengan orang tua, C. Kurikulum baku yang telah disahkan pemerintah, D. Kebijakan guru dan kepala sekolah. Silakan jawabannya mana, teman-teman? Baik, kita perhatikan soalnya. Yang dijadikan sebagai dasar ya guru pendidikan khusus untuk penyusunan kurikulum. Nah, kita cermati yang A. Hasil asesmen siswa. Ya, ini sudah sangat tepat. A, yaitu hasil asesmen siswa karena definisi dari asesmen itu sendiri juga yaitu sebagai dasar yang dijadikan untuk menyusun program pembelajaran atau kurikulum bagi anak berkebutuhan khusus. Nah, kita perhatikan dulu coba kalau yang B, hasil diskusi dengan orang tua. Ini mungkin bisa tetapi tidak tepat karena yang lebih objektif itu hasil dari asesmen. Kemudian kurikulum baku yang telah disahkan pemerintah. Ini mungkin bisa tapi tidak objektif juga karena pembelajaran mengacu pada hasil asesmen siswa, bukan saja dari kurikulum yang sudah dibakukan oleh pemerintah. Lalu yang keempat, kebijakan guru dan kepala sekolah. Ini juga tidak objektif, mungkin bisa tapi tidak. Nah, karena muara pembelajaran dalam anak berkebutuhan khusus adalah si anak itu sendiri. Nah, anak mampunya apa, butuhnya apa, bakat minatnya apa, itulah yang kita berikan. Nah, dari mana dapatnya? Dari hasil asesmen siswa. Jadi jawabannya adalah A. Lalu kita ke nomor 16. Proses penggunaan indera-indera yang masih berfungsi untuk menetapkan posisi diri dan hubungannya dengan objek-objek yang ada di lingkungannya disebut A. Orientasi, B. Mobilitas, C. Landmark, D. Clue. Nah, coba jawabannya silahkan teman-teman. Baik, kita perhatikan di sini. Kata kuncinya proses penggunaan indera-indera yang masih berfungsi. Nah, untuk menetapkan posisi diri dan hubungannya dengan objek-objek yang ada di lingkungannya. Nah, itu disebut apa ya, teman-teman? Yang A, orientasi, ya ini betul. Nah, karena berkaitan dengan indera-indera. Apabila mobilitas, ini berkaitan dengan gerak ya, teman-teman. Nah, ini landmark dan clue tentu bukan ya. Ini seperti petunjuk, seperti itu atau tanda. Jadi jawaban yang tepat adalah A, orientasi. Baik, nomor 17. Proses orientasi adalah proses mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan 3 pertanyaan mendasar. Manakah dari hal-hal di bawah ini yang bukan rumpun dari proses berpikir pada orientasi? Nah, jadi proses orientasi itu selalu berkaitan dengan 3 pertanyaan mendasar. Nah, apakah A, di mana posisi ruang, B, di mana tujuan objek yang hendak dicari, C, bagaimana susunan atau langkah untuk menuju objek,
D. Apakah fungsi dari objek yang hendak dicari? Baik, kita cermati soalnya dulu ya, teman-teman. Nah, di sini prinsip ya, proses orientasi, mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan 3 pertanyaan mendasar. Nah, manakah dari hal di bawah ini yang bukan ya, teman-teman? Rumpun dari proses berpikir orientasi. Di mana posisi ruang? A. Di mana posisi ruang? Ya, ini betul. Kita cari tahu dulu di mana posisinya. Lalu yang B, di mana tujuan objek yang hendak dicari? Ya, ini juga betul. Kita harus tahu di mana tujuannya objek yang hendak dicari. Nah, yang ketiga, yang C, bagaimana susunan atau langkah untuk menuju objek bagaimana. Nah, ini betul. Lalu yang D, apakah fungsi dari objek yang hendak dicari? Nah, ini bukan, karena kita tidak perlu tahu apa itu fungsinya, fungsi objek yang sudah dicari, karena kita sudah tahu fungsinya. Yang harus kita cari tahu adalah di mana posisi ruang, lalu di mana tujuan objek yang hendak dicari, dan bagaimana susunan langkah-langkah untuk menuju objek. Jadi jawabannya adalah D. Apakah fungsi dari objek yang hendak dicari? Baik, nomor 18. Tunanetra dapat bergerak sesuai dengan tujuan dalam segala lingkungan, familiar atau dikenal, atau tidak familiar atau tidak dikenal, dengan aman, efisien, menyenangkan, dan kemandirian. Pernyataan tersebut merupakan titik-titik. A. Konsep orientasi dan mobilitas. B. Tujuan orientasi dan mobilitas. C. Prinsip orientasi dan mobilitas. D. Strategi orientasi mobilitas. Nah, tentu ini harus tahu ya, teman-teman. Jawabannya apa? Khususnya yang harus tahu guru tunanetra nih. Nah, kita perhatikan soalnya, yaitu tunanetra dapat bergerak sesuai dengan tujuan dalam segala lingkungan, familiar atau tidak familiar, nah, dikenal atau tidak dikenal ya, secara aman, efisien, menyenangkan, dan kemandirian. Nah, tentu ini adalah konsep dari orientasi mobilitas, konsep OM. Nah, jadi jawabannya adalah A ya, teman-teman. Mohon maaf, teman-teman, ada kesalahan. Jawabannya adalah B ya, tujuan dari orientasi mobilitas. Karena konsep dan tujuan ini hampir sama ya, teman-teman. Baik, nomor 19. Pernyataan di bawah ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan untuk dapat melakukan mobilitas dengan baik dan utuh sebagai berikut, kecuali A. Postur tubuh yang baik, B. Kelenturan tubuh, C. Kekuatan tubuh, D. Kelengkapan tubuh. Silakan lupa jawabannya, teman-teman. Baik, kita perhatikan soalnya lagi ya. Ternyata di bawah ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan untuk dapat melakukan mobilitas dengan baik dan utuh. Nah, di sini kecuali A. Postur tubuh yang baik, ini tentu ya perlu diperhatikan. Lalu kelenturan tubuh, ya. Lalu kekuatan tubuh. Nah, ini tidak ya. Kelengkapan tubuh ini juga pengaruh, jadi jawabannya adalah C. D ya, teman-teman, kelengkapan tubuh. Mohon maaf ya, salah lagi. Jadi ini yang bukan ya, teman-teman, kekuatan tubuh dibutuhkan.
Oke, nomor 20, kemampuan bergerak dan berpindah dalam suatu lingkungan disebut titik-titik. A. Orientasi. B. Proses kognitif. C. Mobilitas. D. Eksekusi. Silakan jawabannya apa, teman-teman? Bergerak dan berpindah. Nah, jawaban yang tepat adalah mobilitas. Kan bergerak dan berpindah ya, teman-teman. Nah, lalu nomor 21, orientasi merupakan proses berpikir dan mengolah informasi yang untuk menjawab 3 pertanyaan pokok, yaitu 1. Di mana saya? 2. Kemana tujuan saya? Dan yang ketiga, bagaimana saya bisa sampai ke tujuan tersebut. Dari pernyataan di atas, A. 1 dan 3 betul, B. 1 dan 2 betul, C. 1, 2, dan 3 betul, atau D. Hanya 3 yang betul. Silakan jawabannya apa, teman-teman? Nah, kita perhatikan lagi ya, di sini orientasi merupakan proses berpikir, mengolah informasi untuk menjawab 3 pertanyaan pokok. Nah, tentu di mana saya, ya, kemana tujuan saya, ya, lalu yang ketiga bagaimana saya bisa sampai tujuan tersebut. Nah, jadi jawabannya adalah C, ya, 1, 2, dan 3 betul. Lanjut nomor 22. Proses asimilasi data dari lingkungan yang diperoleh melalui indera-indera yang masih berfungsi seperti penciuman, pendengaran, perabaan, persepsi kinestetis, atau sisa penglihatan disebut titik-titik. A. Persepsi, B. Analisis, C. Seleksi, D. Perencanaan. Nah, tentu jawabannya adalah A ya, teman-teman, persepsi. Jadi, proses persepsi itu yaitu proses asimilasi data melalui indera-indera yang masih berfungsi. Nah, seperti penciuman, pendengaran, perabaan, persepsi kinestetis, atau sisa penglihatan. Oke, nomor 23. Proses pengorganisasian data yang diterima ke dalam beberapa kategori berdasarkan ketetapannya, keterkaitannya, keterkenalannya, sumber, jenis, dan intensitas sensorisnya disebut titik-titik. A. Persepsi, B. Seleksi, C. Analisis, D. Perencanaan. Nah, jadi jawabannya adalah kita perhatikan ya, teman-teman, proses pengorganisasian data yang diterima. Nah, berdasarkan ketetapannya, keterkaitannya, keterkenalannya, sumber, jenis, dan intensitas sensorisnya. Nah, disebut apa? Yaitu disebut analisis. Nah, jadi jawabannya adalah C. Lanjut nomor 24. Setiap benda, suara, bau, suhu, atau petunjuk faktual yang mudah dikenali, menetap, dan telah diketahui sebelumnya, serta memiliki lokasi yang permanen dalam lingkungan disebut titik-titik. A. Landmark, B. Clue, C. Indoor numbering system, D. Outdoor numbering system. Nah, ini sudah masuk ke materi OM ya, teman-teman, orientasi dan mobilitas. Kita perhatikan soalnya, setiap benda, suara, bau, suhu, atau petunjuk faktual yang mudah dikenali. Di sini menetap,
telah dikenali sebelumnya, serta memiliki lokasi yang permanen di dalam lingkungan tersebut. Disebut, ya jawabannya betul teman-teman, yaitu landmark. Nah, sebab landmark itu ya ini ya, setiap benda, suara, bau, suhu, intinya yaitu dia menetap dan lokasinya permanen. Hampir mirip sama clue, tapi kalau clue itu biasanya tidak permanen. Nah, jika indoor numbering system ini nomor ya, lalu outdoor nanti ada penjelasannya. Oke, nomor 25. Nah, setiap rangsangan suara, bau, perabaan, kinestetis, atau visual yang mempengaruhi penginderaan yang dapat segera memberikan informasi kepada siswa tentang informasi penting untuk menentukan posisi dirinya atau sebagai garis pengarah disebut titik-titik. A. Indoor numbering system. B. Outdoor numbering system. C. Clue. B. Landmark. Nah, ini hampir sama seperti tadi, landmark kan. Nah, tapi tidak permanen, tidak ada kata-kata permanen atau menetap. Hampir sama, yaitu suara, bau, perabaan kinestetis, atau visual. Nah, seperti itu. Tapi ini untuk menentukan posisi dirinya atau sebagai garis pengarah. Tentu saja ini adalah clue. Ya, teman-teman. Jadi jawabannya adalah C. Nah, kita masuk ke tuli atau ke PKPBI atau BKPBI ya, teman-teman. Nomor 26. Bina Persepsi Bunyi BPBI ya, teman-teman. Mohon maaf. Yang sekarang PKPBI, hanya beda istilah. Nomor 26. Bina persepsi bunyi dan irama secara luas adalah pembinaan dan penghayatan bunyi yang dilakukan secara sistematis, dengan sengaja atau tidak sengaja. Pernyataan ini menunjukkan pengertian BKPBI secara A. Umum, B. Khusus, C. Filosofis, D. Yuridis. BKPBI, BPBI ya teman-teman. Nah, secara luas ada pembinaan dan penghayatan bunyi yang dilakukan secara sistematis. Bisa disengaja ataupun tidak sengaja. Nah, ini apa? Ini pengertian BKPBI secara umum atau khusus teman-teman. Ya, ini tentu secara umum ya. Jawabannya adalah A. Secara umum. Baik, nomor 27. Penghayatan bunyi dalam pembelajaran BKPBI menitik beratkan pada latihan titik-titik. A. Mengenali bunyi-bunyian. B. Mengidentifikasi bunyi-bunyian. C. Mendeterminasi bunyi-bunyian. D. Mempersepsi bunyi-bunyian. Penghayatan bunyi dalam PKPBI menitik beratkan pada teman-teman. Ya, terutama yaitu mempersepsi bunyi-bunyian. Jadi bagaimana dia mempersepsikan ya teman-teman. Jawaban yang tepat adalah D. Baik, nomor 28. Latihan penghayatan bunyi pada anak tunarungu dapat dilakukan secara sengaja dan tidak sengaja. Maksud dari latihan yang dilaksanakan secara tidak sengaja adalah A. Latihan bunyi-bunyian dilaksanakan harus sesuai program pembelajaran. B. Latihan bunyi-bunyian dapat menggunakan alat peraga langsung. C. Latihan bunyi-bunyian dapat dilaksanakan secara spontan terhadap pengalaman anak tentang bunyi di lingkungan sekitar. D. Latihan bunyi-bunyian tidak harus diajarkan secara prosedural. Silakan jawabannya apa, teman-teman?
Baik, kita perhatikan soalnya. Nah, di sini latihan penghayatan bunyi pada tunarungu dapat dilakukan secara sengaja dan tidak sengaja. Nah, maksud dari latihan yang secara tidak sengaja, tidak sengaja ya berarti coba yang latihan bunyi-bunyi dilaksanakan harus sesuai program. Tentu ini secara sengaja karena harus sesuai program. Lalu latihan bunyi-bunyi dapat menggunakan alat peraga langsung. Nah, ini tidak juga. Lalu latihan bunyi-bunyian dapat dilaksanakan secara spontan. Nah, spontan itu artinya kan secara tidak sengaja ya. Nah, tentu jawabannya adalah C. Coba cek dulu yang D, latihan bunyi-bunyian tidak harus diajarkan secara prosedural. Ini juga bukan. Jadi jawabannya adalah C. Latihan bunyi-bunyian dapat dilaksanakan secara spontan terhadap pengalaman anak tentang bunyi di lingkungan sekitar. Nomor 29. Salah satu tujuan pembelajaran BKPBI adalah agar motorik anak tunarungu berkembang lebih sempurna. Untuk mencapai tujuan tersebut, lebih tepat dilakukan kegiatan sebagai berikut. A. Latihan identifikasi bunyi. B. Latihan gerakan dan irama. C. Latihan pengucapan bunyi-bunyian. D. Latihan berbahasa isyarat. Silakan jawabannya apa teman-teman? Baik, kita cermati dulu soalnya. Tujuan pembelajaran BKPBI adalah agar motorik anak tunarungu berkembang lebih sempurna. Di sini tujuan BKPBI-nya untuk motorik. Nah, jika identifikasi tidak ada hubungannya dengan motorik, tentu ini salah ya teman-teman. Nah, jadi B, latihan gerakan dan irama. Nah, di sini ada gerakan. Nah, berarti jawabannya adalah B. Coba kita cek dulu C dan D. C, latihan pengucapan, ini bukan ya teman-teman. Identifikasi juga bukan. Nah, latihan berbahasa isyarat ini juga bukan. Bukan. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah B. Latihan gerakan dan irama. Lalu nomor 30. Manakah kegiatan di bawah ini yang menunjukkan pembelajaran BKPBI dilaksanakan secara sengaja? A. Guru membuat RPP BKPBI. B. Guru merespon pengalaman anak tunarungu. C. Guru mengajak bicara anak tunarungu di kantin sekolah. D. Guru melibatkan anak tunarungu dalam kegiatan pramuka. Jawabannya apa teman-teman? Ini kegiatan BKPBI secara sengaja ya. Nah, jika yang A, guru membuat RPP, apakah itu direncanakan? RPP, ya namanya saja RPP rencana. Apakah jika sudah berencana itu sengaja? Pasti sengaja. Nah, berarti jawabannya adalah A. Ya teman-teman, guru merespon pengalaman anak, bukan. Guru mengajak berbicara, bukan. Guru melibatkan anak tunarungu dalam kegiatan pramuka juga bukan. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Guru membuat RPP BKPBI. Baik teman-teman, mungkin kita bahas 30 soal dulu. 70-nya nanti dilanjut insya Allah dilanjut di part 2 atau part 3. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka, apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron, jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an
wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.